Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amal istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala urusan anda, kesulitan anda diberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniha wa ala kulli niyatin solihah, wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, dimana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang di sini dijelaskan barang siapa mengamalkan amalan ini, annaha tuftahu tis'an wa tis'ina baban minar rizki, maka orang tersebut akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala tis'an wa tis'ina baban minar rizki, dibuka 99 pintu rizki bagi orang yang mengamalkan amalan ini. Bukan hanya itu, orang yang mengamalkan amalan ini juga sahalallahu lahu asbabar rizki. Orang-orang yang mengamalkan ini dan pada saat ini sedang merasakan tentang sulitnya hidup, sulitnya ekonomi, sulitnya jodoh, sulitnya usaha, lahu asbab min rizki, maka akan menjadi sebab semuanya sahalallah, Allah akan memudahkan segalanya. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan-amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat atau doa terbaik Anda bisa tulis di kolom komentar. Atau bagi para jamaah yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkah mengamalkan amalan-amalan dari Al-Fakir, bisa ditulis testimoninya di kolom komentar, sehingga apa yang Anda tulis bisa menjadi motivasi bagi sahabat yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ada keterangan yang sumbernya dari kitab yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Al-Idrus. Jadi dalam kitab ini ada satu bab, yang mana pada kitab ini ada bab khusus mafatihur rizki wa asbabul hina, yaitu kunci-kunci membuka pintu rizki dan membuka pintu kekayaan. Jadi Anda jangan menganggap bahwa yang namanya rizki, yang namanya hidup barokah, hidup bahagia itu nggak ada kuncinya. Semua ada kuncinya. Yang terkadang banyak orang mendapatkan kesulitan dalam hidup, mendapatkan kesulitan rezekinya itu ibarat dia mau masuk ke satu pintu, ya, masuk ke satu ruangan dan di situ ada pun pintu, yang mana ruangan itu ibaratnya adalah rezeki yang banyak, yang barokah,
Anda mau masuk ke sana tapi nggak punya kuncinya, maka nggak akan dapat. Jadi untuk mendapatkan rizki yang halal, yang barokah, yang mudah, yang banyak, ini ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya itu ada di dalam kitab ini, yaitu tentang amalan membuka kunci rizki dan menyebabkan orang yang melakukan amalan ini akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sadari betul, sebenarnya langkah terbaik bagi orang-orang yang sedang dalam masalah hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Jalan yang terbaik yang harus dia lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika kita sedang mengalami kesulitan, mengalami cobaan, justru kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja apapun yang sedang kita alami ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, bentuk sayangnya Allah kepada kita, yang mana kalau kita jalani dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, maka pintu-pintu jalan keluar itu akan terbuka lebar, bahkan akan ada saatnya kita mungkin bisa meneteskan air mata sambil berujar kepada Allah, matur suwun ya Allah, Allah telah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kita minta lunas hutang, bukan hanya hutangnya yang lunas, tapi diberikan rizki yang melimpah. Kita minta rizki yang melimpah, bukan hanya dikasih rizki yang melimpah, tapi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita minta jualannya laris, bukan hanya jualannya laris, kitanya sehat, usahanya maju. Itu kita minta 1, tapi Allah kasih 10. Manakala kita mau mengatasi segala permasalahan kehidupan kita dengan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, ada satu zikir ya, yang mana zikir ini dikatakan wa huwa afdalul adhkari wa ajalluha. Zikir ini adalah kalimat zikir yang paling utama dan sangat agung. Fabihi yujadul iman. Dengan kalimat zikir ini yang nanti akan saya jelaskan, ini iman akan lebih kuat. Wa yuhfaru adzanbu. Bukan hanya itu, dosa-dosa orang yang membaca zikir ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isyan, yang sering saya jelaskan, adzunub hijabun minar rizki. Yang namanya dosa itu menjadi salah satu hal yang menghalangi rezeki kita. Manakala dosa kita sudah banyak dan kemudian kita tidak melakukan zikir, ini bahaya. Ini satu dosa, satu titik hitam. Berapa dosa yang sudah kita lakukan selama hidup ini yang mungkin sudah menjadi titik yang sangat gelap, yang menghalangi segala rezeki yang akan datang kepada kita. Allah kasih rezeki kepada kita tapi nggak sampai. Kenapa? Karena kita yang menghalangi rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai kepada kita. Makanya nanti amalkan zikir ini. Karena apa? Orang yang mengamalkan zikir ini selain imannya akan makin kuat, juga wa yuhfaru adzanbu wal isyan. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qila innal muwadzabata alaihi wal ihtithara minhu sababun li sa'ati rizki. Maka ketahuilah para jamaah, sesungguhnya membaca kalimat zikir ini ya, secara kontinu itu istiqomah. Wal ikthar, dan banyak, selain istiqomah juga membacanya banyak dengan jumlah bilangan yang banyak. Maka apa? Sababun li sa'ati rizki. Maka akan menjadi sebab orang tersebut rizkinya akan mudah. Apa zikir yang harus dibaca? Nah, di sini dijelaskan lagi. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alfa marratin, barang siapa membaca zikir ini 1000 kali, zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa orang yang membaca zikir la ilaha illallah alfa maratin 1000 kali, dibacanya dalam keadaan ala toharotin, dibaca ketika kita sedang suci dari hadas kecil, dari hadas besar, atau mempunyai wudu. Dibacanya waktunya fi sobi hati kulla yaumin, dibaca ketika pagi hari atau selesai sholat subuh. Kulla yaumin, tapi harus setiap hari, continue, istiqomah. Maka apa yang terjadi? Sahalallahu lahu asbabar rizki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rizki datang bertubi-tubi, rizki datang dengan banyak, rizki datang dengan barokah kepada orang yang mau membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali dalam keadaan suci, dibacanya itu setiap pagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat, enggak ada setengah jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1000 kali setiap subuh. Kalau memang Anda ingin menempuh jalur yang mudah, jalur yang cepat, jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab rezeki Anda itu mudah, maka Anda harus wajib sempatkan, lakukan. Ya, kadang ada orang yang rezekinya ingin mudah, datangnya ke dukun. Beli ayam ini mau, beli ini mau, beli itu mau, syarat-syaratnya yang begitu berat, yang padahal itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mau melakukan. Nah, ini ada solusi. Yang solusi ini adalah datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mudah, tidak perlu biaya. Anda menyempatkan waktu Anda dan itu penuh dengan pahala. Anda tidak mau. Nah, udzubillah min dzalik. Kemudian di sini dijelaskan qala fi kitab abwabil faraj. Dalam kitab yang bernama Kitab Abwabil Faraj, ba'da an adada katsiratin min fawaidiha qala wa min fawaidi la ilaha illallah annaha tuftahu tis'an wa tis'ina baba minar rizqi. Jadi dalam kitab yang bernama Kitab Abwabul Faraj yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menjelaskan bahwa salah satu faidah la ilaha illallah, membaca zikir la ilaha illallah, annaha taftahu tis'an wa tis'ina baba minar rizqi. Maka kalimat tersebut akan bisa membuka 99 pintu rizki bagi orang yang membacanya, bagi orang yang istiqomah mengamalkannya. Amalkan. Ini luar biasa, nggak usah saya menjelaskan panjang lebar. Anda sudah tahu dan ini sumbernya dari Rasulullah yang pasti benar. Anda yakini, Anda amalkan, Anda istiqomah. Pokoknya Anda paksa habis sholat subuh, setelah membaca biasa ya zikir habis sholat, wiridan kalau bahasa kita tuh, habis membaca doa masih menghadap kiblat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kita lihat maknanya kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kan makna yang biasa. Kalau kita resapi betul la ilaha illallah, ya Allah, tidak ada yang bisa membuka pintu rezeki saya illallah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa membayarkan hutang saya illallah kecuali Engkau ya Allah. Maka permudahkanlah saya agar bisa melunasi hutang saya ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan hamba ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Maka mudahkanlah ya Allah. Itu luas kalau kita bahas 10 hari, 1 bulan juga nggak akan habis ketika kita membahas satu zikir ini begitu dalam, begitu luar biasa. Yang penting ini dulu Anda amalkan setiap hari sebagai salah satu ikhtiar. Tugas kita manusia itu ikhtiar, urusan hasil itu Allah yang akan memberikan. Tapi al-jaru biqadri ta'ab, yang namanya hasil tergantung bagaimana kita usahanya. Jadi ini amazing kalau bahasa kerennya itu. Singkat, padat, cepat, tapi hasilnya sangat di luar dugaan. Kun fayakun ya. Ketika sudah waktunya, Allah punya cara indah untuk mewujudkan setiap impian, setiap hajat Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sebagai jalan ikhtiar. Nah, selain mengamalkan amalan ini la ilaha illallah 1000 kali, bagi para jamaah yang ingin menempuh jalur langit,
untuk mendapatkan keajaiban dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berikhtiar dengan mulai istiqomah mendawamkan zikir, munajat, sholawat. Ini saya sudah nulis buku namanya Munajat Sholawat, Menggapai Hajat Sholawat, Pertolongan Allah Datang Dengan Cepat. Bagaimana buku ini dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi ini bisa menjadi zikir. Jadi saya tulis di sini zikir munajat sholawat itu ada teks Arab, teks Indonesianya. Anda yang kurang lancar baca Arab bisa baca Indonesianya. Yang ini adalah sholawat-sholawat banyak yang saya susun dengan rapi. Anda baca ada beberapa halaman, dari halaman 17 sampai halaman 55 ini zikir munajat sholawat yang bisa diamalkan. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Kalau misalnya pagi, sore, malam sibuk ya minimal seminggu sekali. Insya Allah orang yang mengamalkan amalan ini, apalagi ini diawali dengan tawasul, saya tuh susun ya dengan tawasulnya. Kemudian setelah Anda baca zikirnya ada beberapa halaman, Anda tutup dengan doa yang dari Rasulullah SAW, doa liqabulil hajat. Jadi hajatnya apa? Berkah sholawat yang tadi Anda baca, Anda minta sama Allah. Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Rasulullah, dengan sholawat yang Anda baca. Yang manfaat dari zikir munajat sholawat ini sangat banyak ya. Insya Allah orang yang mengamalkan zikir ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, dan banyak sekali. Dan kemudian selain berisi munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat yang ketika Anda ingin dalam hidup dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan, maka ada sholawatnya dan cara ngamalinya di sini. Anda dalam hidup pengen selalu punya uang, nggak pernah kehabisan uang, ada sholawatnya di sini. Misalnya Anda usaha, punya bisnis, ya jualan pengen laris, ada sholawat dan cara pengamalannya di sini. Anda punya anak, agar anak Anda nurut, soleh, pinter, cerdas, sukses dunia akhirat, ada sholawatnya di sini. Atau Anda pengen punya rumah, ya udah nikah lama belum punya rumah, ada sholawatnya di sini. Dan banyak sekali. Kemudian buku ini juga berisi testimoni-testimoni orang-orang yang mengamalkan sholawat yang itu sangat luar biasa, itu sangat amazing. Ada yang hutangnya ratusan juta lunas, yang miliaran lunas berkah sholawat. Silahkan bagi para jamaah yang ingin menembus jalur langit dengan mengamalkan zikir munajat sholawat, bisa pesen. Untuk infaknya hanya 100.000, sangat murah sekali. Sebagai ganti biaya cetak, biaya tulis lah. Kalau bicara mahal, Anda beli rokok, beli kosmetik, beli skincare dan lain-lain dengan harga ratusan ribu yang manfaatnya hanya seperti itu, Anda rela. Nah ini 100.000 Anda dapatkan zikir munajat sholawat, bermunajat kepada Allah, Anda mendapatkan bukunya, Anda amalkan zikirnya. Semoga Anda mendapatkan keajaiban dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pesan hubungi saya melalui WhatsApp selagi masih ada, karena ini hampir habis, nggak cetak lagi. Silakan hubungi saya melalui WhatsApp, klik yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.